Aku album pertama tahun 83. Jadi ini tahun 2021 ya. 38 38. Udah mau hampir 4 dekade. Dulu waktu aku pacaran sama Indra Lesmana. Oh dibuka ya, oke. Ya, apa-apa. Aku soalnya nggak bisa dipancing-pancing gitu. Aku langsung aja. Aku tahu nih arahnya kemana nih. Jadi aku ada proyek, ada sebuah lagu yang aku ciptakan bersama Eka Gustiwana. Duetnya sama Ashanty. Kenapa dengan Ashanty? Kenapa Ashanty? Ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Bintang tamunya hari ini adalah seorang diva, seorang juri ajang pencarian bakat yang awal-awal. Mbak Titi, Mas Anang, gimana kabarnya? Aku jadi juri itu 5 season loh. Padahal dari berapa season? Idol berapa season? 11 season. 11 season. 11. 5 season terus aku plus 1 season di season ke-8 kalau gak salah. Betul. Jadi aku 6 season. 6. Jadi setengah season, belum sampai setengah season. Terus di satu lagi The Voice juga 2 season. 2 season. Emang baru 4 kan? Ya. 2 terakhir. Ya. Gitu, Mas Anang. Itu seorang diva. Iya, aku tuh kalau nggak minta diundang di sini, aku nggak diundang loh. Aku tuh kemarin sampai minta-minta loh. Ya pemirsa, tolong diingat ya. Kalau kemarin karena nggak syuting ya sama Ashanty, Mas, aku tuh kapan sih diundang podcastnya Mas Anang? Oh iya ya, jawabnya. Oh my God, itu mesti automatically diundang. Ya. Hati gua kalau ini gua kena bener. Iya bener. Ya kan jujur, karena aku kemarin minta kan. Iya. Ih gila loh, tamu minta-minta diundang loh. Ya, terus terang apa ya? Aduh, Gak apa-apa Mas. Bukan, Mbak. Semua tuh memang ada waktunya. Ya kan. Kita harus percaya itu. Semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah. Soalnya awal-awal kan kita struggler bikin Ngobrol Asik tuh kan masih struggler. Belum punya penonton yang pastilah. Ih, tapi sekarang udah. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Sampai gue minta diundang loh. Biar pada ngelihat aku lagi. Malu gue. Nggak. Jadi setelah sidak begini baru kayaknya kalau ngundang Mbak Titi dengan aku kan ngundang banyak nih, mulai dari teman-teman penyanyi, politisi, semua teman-teman yang layak diajak ngobrol asik karena buat informasi masyarakat. Ini udah waktunya ngajak yang lebih lagi nih. Aku asik kok ngobrolnya Mas. Aku asik banget kalau diajak ngobrol Mas. Jadi berarti aku agak kurang pede sekarang. Oh berarti selama ini aku gak asik ya kalau diajak ngobrol sampai perlu minta diundang. Aku ingin. Jadi ini satu pembuktian bagi diriku bahwa aku asik diajak ngobrol. Ayo kita ngobrol. Mari kita mulai ngobrol. Asik lah, aku beneran asik. Jadi ketawa terus biar tepat gitu loh. Setelah dirangkum ketemu banyak temen penyanyi yang baru muda, yang laki, yang asik ngeles aja. Nggak apa-apa Mas, kita ngobrol-ngobrol santai kan Mas, ngobrol santai, pokoknya asik deh. Aku bisa menjamin nanti yang nonton pasti, asik juga ya Titi DJ gitu. Emang asik. Aduh ampun, Mbak Titi ini kayak begini orangnya, rame. Ingat jadi kalau waktu di TV iya. Bukan rame lagi, tukang protes. Tapi yang diprotes Mbak Titi itu selalu bener. Betul. Iya. Tapi gitu loh. Ada cerita di balik itu saudara-saudara pemirsa. Nih ya, aku mau cerita sedikit boleh ya? Gak apa-apa. Jadi dulu waktu mau konser 3 diva pemirsa, saudara-saudara sekalian, kita foto lah buat poster kan. Jebret. Kita udah sepakat. Oke. Nama berdasarkan alphabetical order. Berarti Krisdayanti K, Rusanaya R, dan Titi DJ T.
Ya kan, kalau menurut abjad emang K duluan, R lalu T. Betul begitu Saudara Anang? Oke, terdakwa di sini Saudara Anang. Udah foto. Ya kita foto buat poster. Cepret. Keren. Terus ada yang sendiri-sendiri. Jadi gak semua foto bertiga, ada yang sendiri-sendiri. Berapa hari kemudian jadi nih posternya. Oke, mana? Oh, kita seneng dong. Jebret. Susunannya Ruth Sahanaya, Krisdayanti, Titi DJ. Gue langsung protes dong. Hey, katanya alphabetical order. Kenapa jadi sekarang Krisdayanti yang di tengah? Itu tidak sesuai dengan ada ini. Ulang, nggak bisa. Harus sesuai dengan kesepakatan awal. Aku bilang harus menghormati kesepakatan awal. Nggak bisa, soalnya udah mau naik cetak, udah ini, udah ini. Oke, gue mundurkan diri. Miss Walkout ya. Nah waktu itu aku dijulukin Miss Walkout. Kalau nggak sepakat, asi-asi mengundurkan diri. Kalau nggak sepakat, asi-asi walkout gitu. Itu kita pusingnya 7 keliling itu. Jangan ngomong hanya pusing. Sempet kan kepikiran, ya udah kalau Mbak Titi nggak jadi kita cari pengganti. Sempet dibegituin aku. Sempat menghubungi beberapa penyanyi, aku nggak usah sebut namanya siapa. Orangnya itu cerita ke aku, iya aku dihubungin karena bilangnya Mbak Titi kayaknya nggak jadi. Gitu loh. Ternyata kan sebelum naik cetak masih bisa potong dari honor gue. Aku bilang gitu, kalau emang biayanya gede. Pokoknya gitu deh aku. Akhirnya bisa kan. Akhirnya di samping lah. Kenapa mentang-mentang KD Production? Aku gituin kan. Ini harus ada Mas Erwin sama Mas Jai ya? Aku dibelain sama Erwin sama Jai justru. Ya nggak bisa, kalau penyanyi lain kan belum pernah konser sebelumnya. Kenapa ada 3 diva disatukan? Karena 3-3-nya udah pernah konser sebelumnya. Jadi disatukan dalam satu konser. Kalau penyanyi yang nggak bisa saya sebutkan namanya itu belum ada konser. Oh iya. Akhirnya dibaliklah sesuai dengan kesepakatan awal. Itu ceritanya saudara-saudara. Ini gak pernah ada. Buka bener ini. Itu. Jadi ceritanya dulu 3 diva itu yang ngurus semua untuk melaksanakan 3 diva itu project berjalan. Itu bahwa aku sama Elsie ngurusin cari duitnya macam-macamnya. Untuk yang ngurus istilahnya artistiknya semuanya itu adalah Mas Erwin dan Dimas. Bukan Jai Subiakto. Jadi benar-benar 3 diva itu ingin ditampilkan benar-benar gak boleh pusing ngurusin itu semua, kita yang beresin. Tapi salah satu 3 diva itu senangnya pusing ngurus-ngurus gituan. Maunya ikut-ikut ngurus, ikut campur aja urusan yang bukan urusannya, ya gak sih? Tapi kalau enggak, poster itu tidak akan sesuai, saudara-saudara. Gitu. Itu gak ada ceritanya. Udah dikubur lah. Tapi Mbak Titi itu istilahnya straight, penyanyi yang memang kuat dengan segala komitmen, segala sampai umur perjalanan. Mbak Titi di industri itu kira-kira udah berapa tahun? Aku album pertama tahun 83. Jadi ini tahun 2021 ya. 83. Coba do the math. Siapa yang bisa jago hitung-hitungan di sini? 38. Udah mau hampir 4 dekade. Ya. 38 tahun. Iya, kalau enggak kan istrinya tidak diizinkan untuk proyek bersama. Oh, ini belum diomongin ya. Oh iya. Tapi perjalanan 38 tahun. Tahun 83 udah bikin album. Iya, umur 17 tahun masih ranum tuh. Masih ranum. Dan Mbak Titi kan dulu awalnya Miss World. Ikut ajang Miss World tapi illegal. Jadi waktu itu memang di Indonesia belum resmi, belum ada ajang-ajang Miss-Missan. Belum boleh sama almarhumah Ibu Tin tuh. Ibu Tin sangat menentang sekali ya. Jadi memang ada beberapa orang di Indonesia yang memegang license Miss World gitu. Jadi zaman itu udah ada. Mereka bikin kayak semacam small committee sama kayak panitia kecil yang memperhatikan pendatang-pendatang baru yang ada di industri musik, industri film, industri apalagi waktu itu. Nah, aku waktu itu kan kebetulan baru album pertama, terus udah gitu baru main film gitu. Nah, produser film pertama aku itu adalah salah satu dari
komite itu. Jadi bukan hanya aku aja, jadi diam-diam mereka menunjuk beberapa kandidat, tapi memang tidak diperlombakan. Jadi mereka yang hubungin. Aku bisa apa aja? Aku bisa nari Bali, bisa nyanyi, bisa main piano. Dari dulu udah multi talent. Ya dari kecil karena udah dilesin sama mami kan. Jadi les piano, les bina vokalia, les tari Bali gitu. Jadi, nah katanya dari sekian kandidat, aku yang cukup menonjol karena bisa bermacam-macam. Tadi multi talent. Iya. Bisa acting, bisa nyanyi, bisa main piano, bisa macam-macam. Akhirnya Mbak Titi terpilih untuk mewakili Miss World Indonesia ke internasional. Betul. Di London tahun 83. Dan itu artinya juga Miss World Indonesia pertama kali ikut atau bukan? Kayaknya bukan deh. Kayak sebelumnya ada udah dulu, ada beberapa. Okay. Itu yang selalu bikin Butin marah kan? Gitu. Nah, jadi aku dikirim ke sana. Itu pertama kali aku keluar negeri. Iya, keluar negeri membawa beban nama Indonesia. Walaupun mungkin waktu itu orang Indonesia nggak tahu kan. Pas pulang baru rame kan. Iya, pas biasanya kan gitu kan. Pas pulang baru rame. Wah, ternyata ada Indonesia yang kirim. Marah lagi lah Ibu Tin. Gitu. Wah, pokoknya cukup rame lah waktu itu. 83. Andai kan itu ada sosial media kayak apa? Aku trending nomor 1 tuh Mas. Itu jadi pulang justru dapat. Nah, aku justru Miss Indonesia illegal terakhir. Setelah itu akhirnya dibolehin. Diizinkan. Akhirnya ada pemilihan Putri Indonesia. Untuk dikirim ke Miss Universe. Lalu ada lagi yang bikin Miss Indonesia untuk dikirim ke Miss World. Gitu. Berarti awalnya dari seorang Titi DJ. Iya. Triggernya. Selalu kan. Pokoknya yang tertrigger itu pasti di depannya Titi DJ. Gitu. Itu seorang. Tapi sebetulnya Mbak Titi tuh emang dari sananya dari kecil tuh emang sukanya nyanyi atau apa? Iya, aku tuh emang dari kecil suka nyanyi. Jadi almarhum mami tuh jeli gitu melihat Titi kecil tuh suka di depan kaca nyanyi-nyanyi sendiri, terus acting sendiri, terus suka ngerekam suaranya sendiri. Dulu kan zaman ada kaset kan, pakai kaset. Terus ada yang 2 deck gitu kan, kaset 2. Jadi rekam, nyanyi tralala, trilili, terus di kaset kedua yang play yang pertama dipasang, aku ambil harmonisasinya, ambil suara duanya. Tralili gitu. Jadi udah emang kreatif dari kecil. Ya, soalnya uniknya seorang Titi DJ harus dibahas detail, Mbak. Dari aku ya, pandangan seorang Anang gitu ya. Kenapa? Karena 38 tahun eksis sampai hari ini. Itu perjalanan yang gak gampang. Oh iya. Kan banyak yang muncul sekali, paling lama 2-3 album hilang. Kemana ya? Yang mana kemarin? Udah gak ada lagi. Bahkan ada yang one hit wonder gitu kan. One hit wonder tahu-tahu udah. Ya mungkin karena aku menapakinya justru struggling itu. Jadi tidak instan. Jadi pas sampai di atas aku sangat-sangat menjaga itu. Supaya apa yang sudah aku lakukan tuh tidak percuma. Ya kan. Tapi memang kan sekarang kan zamannya serba instan. Tinggal bagaimana kamu bisa tetap menjaga popularitas kamu gitu kan. Kalau aku ngerasa mungkin karena perjalananku sangat-sangat penuh air mata, keringat, darah dan tangis. Jadi itulah yang harus aku jaga. Aku harus menghargai proses itu. Menghargai proses. Gitu. Mbak tadi sangat menarik aku ngomong bahwa banyak hari ini yang instan. Tapi Mbak setuju nggak kalau dibilang bahwa yang instan itu nanti jatuhnya tidak seperti kualitas yang dulu-dulu atau bagaimana? Enggak. Tergantung. Oke. Kembali tergantung kepada. Sebenarnya tergantung aja orangnya yang bagaimana mau berusaha ya. Betul. Tergantung juga bagaimana dia bisa maintain bagaimana dia maintain karirnya, ya kan? Setuju. Tapi memang juga ada faktor X yang kita tidak bisa prediksi atau tidak bisa kita atur, Mas. Ada juga yang karena dibantu oleh tim manajemen yang solid di belakangnya. Tim manajemen, Atau tim manajemen solid yang networkingnya juga bagus. Dengan misalnya pihak TV, pihak IO, pihak apa tuh itu bagus. Tapi juga ada faktor X yang kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba melambung tinggi terus mereka bisa tetap bertahan mungkin karena memang kemampuannya memang bagus
Itu juga kita tidak bisa pungkiri. Tidak bisa pungkiri. Jadi menurut seorang Titi DJ yang sudah malang melintang dan berkaliber dibilang sebagai seorang penyanyi Indonesia, artinya bahwa silakanlah kamu menempuh dari manapun, membuka pintu atau jendela dari industri itu tersebut. Setelah lu masuk, ya lu harus struggle bener memperjuangkan. Iya, salah satu perjuangannya bukan hanya yang aku tadi bilang tim manajemen yang solid atau networking yang bagus, tapi juga bagaimana kita tetap harus meningkatkan kemampuan kita. Salah satunya, walaupun aku udah posisi gini, kalau aku mau rekaman, mau konser, mau nyanyi, tetap aku vocalizing, tetap aku latihan nyanyi, tetap aku ngambil vocal coach untuk menjaga supaya aku tetap nyanyinya bagus. Percaya itu pengaruh besar banget, Mas. Saya percaya, lihat berkali-kali. Iya, itu pengaruh besar banget. Masih seorang Titi DJ waktu urusan 3 Diva dulu. Latihan, ntar dulu gue masih vocalizing. Iya. Latihan vocalizing. Iya, harus. Padahal betapa berartinya vocalizing itu. Sangat. Supaya kalau orang bulu tangkis atau apa, supaya tidak terkilir. Iya, supaya nggak injured. Karena pita suara itu termasuk kategori otot. Olahraga kan juga pakai otot kan. Makanya mereka selalu stretching dulu, warming up dulu supaya otot-ototnya lentur, supaya pas lagi latihan atau lagi bertanding itu nggak injured, nggak terkilir, nggak apa. Begitu juga suara. Kalau tiba-tiba nyanyi, wah, apalagi kalau nyanyi lagu-lagu aku kan yang membutuhkan belting di atas kan. Kalau misalnya nggak ada pemanasan, itu pita suara bisa hancur, Mas. Banyak kok beberapa penyanyi yang tiba-tiba harus ke dokter untuk memperbaiki. Iya. Ari Lasso itu kena problem tuh. Mungkin placementnya yang salah, mungkin gitu. Penyiar juga loh, Mas. Iya. Dia kan pekerjaannya mempergunakan suara. Iya. Becky pernah tuh, Becky Tumewu pernah juga tuh. Pernah melakukan. Jadi segala sesuatu yang memang berhubungan dengan pita suara wajib melakukan vocalizing tersebut. Vocalizing, iya betul. Itu satu hal yang sangat positif dan cukup bagus dari seorang DJ. Yes. Aku juga kemarin lihat Mas Anang vocalizing di mobil sama Ashanti. Iya itu dong. Emang selalu. Soalnya kalau keren enggak, juga nih. Bahaya seorang Anang Hermansyah. Iya. Pastinya gitu. Enggak bercanda. Yes. Sampai seorang Titi DJ bisa juga menciptakan lagu yang hit. Oh iya. Triggernya apa sih sebetulnya? Kenapa? Ini flashback. Jadi dulu waktu aku pacaran sama Indra Lesmana. Oh dibuka ya, oke. Ya udah apa-apa ya. Gak apa-apa. Aku soalnya nggak bisa dipancing-pancing gitu. Aku langsung aja. Aku tahu nih arahnya kemana nih, gitu kan. Jadi langsung aja. Selain aku memang udah belajar piano, tapi waktu sama Indra, aku banyak sekali dapat ilmu dari dia, dapat motivasi. Kamu bisa main piano, coba deh bikin lagu. Bermula dari dia bikin lagu, terus waktu itu biasanya yang bikin lagu-lagunya Indra Lesmana liriknya kan Mira Lesmana. Betul. Nah waktu itu Mbak Mira tuh lagi sibuk mau film. Jadi sementara dia ada lagu baru yang perlu lirik cepet nih gitu. Coba deh aku bikin begitu. Bermula dari lirik bikin. Jadi terus udah kamu bikin aja lagu. Mulai coba-cobalah jeng bikin. Terus dia ngajarin, chordnya bagusnya begini. Lagu pertama yang dibikin bareng. Karena Mbak Titi itu memang waktu bersama Mas Indra waktu itu memang hampir jadi gurunya siapa aja sebenarnya. Terus terang aku termasuk orang yang memuridkan diri kepada dia, itu aku. Iya, aku juga begitu sih waktu itu. Aku memuridkan diri kepada dia karena memang kemampuan dan keilmuan. Aku juga memuridkan pakai hati. Dulu. Maaf ya Mbak Hani, Mbak Hon ini kok maksudnya. Sorry ya, maksudnya bukan apa-apa. Ini cuma sekedar cerita. Supaya saya dibilang asik. Oke, berarti banyak ilmu dari Mas Indra. Banyak banget. Itu, memang banyak. Setelah dari Mas Indra, udah tidak bersama lagi. Aku juga sempat sebelumnya juga kan sempat sama Mas Guru Soekarno Putra di Suara Mahardika, karena waktu itu aku kan menjadi salah satu anggota Suara Mahardika karena bisa nari kan. Jadi selain nari juga aku di situ karena bisa nyanyi, sebagai anggota Suara Mahardika yang bisa nyanyi, akhirnya jadi backing vokalnya Vina yang ada di pegelaran Mas Guru. Itu kan Mas Guru kan bikin pegelaran backing vokal, pegelaran karya cipta Guru Soekarno Putra 1, 2, 3 pegelarannya kan. Nah yang kedua
kedua tuh aku baru masuk, terus bisa nyanyi, jadi akhirnya jadi backing vokalnya Vina Panduwinata, jadi backing vokalnya Ais Darlia, jadi backing vokalnya Ikang Fauzi gitu. Aku gak pernah tahu itu. Jadi backing vokal. Ya, soalnya orang sampai dijadikan backing vokal karena backing vokal itu kan latar. Iya. Backup penyanyi utama, memberikan suasana di penyanyi. Betul, harus bisa suara 1 2 3. Yes, exactly. Itu karena banyak penyanyi yang dikasih suara 1 pas dikasih suara 2 malah ngikut. Ya kan? Kalau aku jago. Di antara 3 diva juga aku jago. Aku mengakui, aku bukan sombong. Boleh tanya ke Cil. Iya. Nggak, itu artinya bahwa Mbak Titi memang passion nyanyinya tuh tinggi. Sangat. Passionku di nyanyi tuh memang sangat dinyanyi. Iya, gitu. Jadi awalnya Anang aja bukan dari penyanyi latar, nggak mengalami penyanyi latar, tapi mengalami jadi pengamen doang. Nggak apa-apa. Pengamen baru jadi itu. Kita kan juga Kalau semua Mbak, penyanyi tuh pengamen, beda tempat ya, aja. di jalanan sama itu. Mbak itu mulai dari yang sangat, menurut aku itu crucial loh. Jadi backing vokal tuh kalau nggak ngerti pecah 1 2 3 itu babak belur loh. Iya betul. Apalagi di live. Iya. Itu kan kalau melenceng dikit, ini siapa nih? Iya betul. Akan kedengeran sekali. Karena kalau kita lagi harmonisasi, satu suara aja falas itu 3-3-nya akan apa nih? Gitu. Ya, itu aku ngerasain itu. Iya. Jadi sampai Mbak Titi jadi Vina Panduwinata backing vokalnya, backing vokal. Iya. Nah terus udah kan selesai suara Mardika, terus nggak ada pegelaran lagi, terus aku gini, Mam, bilang ke Mami, Mam, aku pengen dong jadi penyanyi frontline, jadi pengen penyanyi utama, bukan backing vokal. Ya udah akhirnya bikin demo, terus kirim ke perusahaan rekaman, terus ikut tes penyanyi baru di TVRI gitu. Pernah juga itu di TVRI? Banget. Dulu yang ngetes itu adalah almarhum Chris Patikawa. Yes, ya, itu semuanya kan itu terkenal angker, galak, enggak itu Simon Cowell-nya Indonesia zaman itu betul. Chris Patikawa. Minim ngomong, sekali ngomong nyelekit, tajam gitu kan. Dan orangnya pintar. Jadi waktu itu aku tes TV dong, tes di TVRI tiap Sabtu. Waktu itu mereka buka audisi. Dulu namanya istilahnya bukan audisi, dulu dia tes masuk TV. Iya. Aku sama mamiku, aku juga harus berterima kasih sama ini sih Mami, karena Mami bilang kamu jangan pakai baju sekolah kamu, jadi aku dijemput di sekolah dibawa baju ganti yang bagus gitu. Mam, nggak usah lah, yang lainnya juga nggak pakai baju bagus, enggak, kamu harus pakai baju bagus gitu, jadi proper gitu. Nyanyi baru setengah lagu diberhentiin sama Krista Patikawa. Oke, stop, next. Waduh, nggak masuk nih ya. Tapi minggu depan datang untuk ngeliat pengumumannya dong, pengen tahu masukan, masuk. Belakangan setelah udah muncul kenalan sama Bung Kris. Aku tanya Bung Kris, ingat gak waktu itu aku dites sama Bung Kris? Ya inget lah, masa gak inget? Kok baru setengah lagu aku di stopin? Ya buat apa lama-lama aku ngetes kamu, penampilan kamu paling bagus di antara lain yang lusuh-lusuh. Kamu bagus, ini apa penampilannya, bajunya proper, dan suara kamu juga bagus. Daripada ngabisin waktu, udahlah saya stop. Saya pengen lihat yang lain, capek kalau misalnya harus lama-lama. Oh jadi karena itu, jadi karena bagus di stop, bukan karena jelek. Jadi itu jadi ilmu yang dibawa sampai hari ini. Gak ada Titi DJ gak bener-bener proper dalam setiap pertunjukannya. Iya, waktu ikut lomba bintang radio remaja aja, aku mungkin juara 3, tapi penampilan terbaik. Itu yang juri tuh Titi Puspa. Wow. Gitu. Jadi dulu kan lomba bintang radio walaupun remaja tuh kayaknya serius semua. Jadi semuanya nyanyinya begini atau enggak begini gitu. Sementara aku yang wing. Wah, nyanyi udah begini-begini aku. Gitu, jadi penampilan terbaik. Ini panggilan terbaik. Yes. Kalau boleh tahu, pernah yang pertama kali ikut ajang terus dapat piala yang mana? Kalau ya pernah itu, ikut gituan. Bintang radio. Bintang radio itu yang pertama. Oke. Setelah dapat bintang radio, nah, ikut di lomba lagu nasional, apa sih waktu itu, lomba cipta lagu nasional ya? Oh, LCLR. Enggak, sebelum LCLR ada tuh yang, nah aku masih backing vokal juga, terus tiba-tiba duet sama Sandro Tobing, ikut, cuman nggak menang-menang. Justru di LCLR lomba cipta lagu remaja Prambors, ya, itu kan paling lagu hit. Salahkah Aku. Salahkah aku bila kini? Itu memang tidak juara. Memang tidak juara. Tapi terfavorit. Ya, lagu itu hits banget. Itu terfavorit. Jadi heavy rotation. Jadi itulah Titi DJ
dibilang masuk industri musik Indonesia. Iya. Penyanyi Iya. baru di situ dibikinin album. Enggak dong, sebelumnya Masih udah sukses di Ekspresi, lagu Ekspresi. Oh, Ekspresi sudah. Justru Ya, sama lagu Indra Salah Ke dong. Aku tuh ujung-ujungnya aku hubungan sama Indra, makanya orang mengira itu adalah lagu hubungan aku sama Indra, padahal nggak ada hubungannya. Setelah itu Indra bikin lagu Jangan Kau Duakan Cintaku. Jadi disangkanya kita berbalas pantun lewat lagu, padahal enggak. Karena ya zaman yang itu aku sudah ada di industri. Ada ya, Mas Anang udah Aku ada. orang yang benar-benar Kidnap. ya, tapi benar-benar tahu karena aku adalah orang yang merecycle lagu Mas Indra. Oh, ya. Ya, aku recycle lagu itu. Iya. Aku recycle lagu. Iya. Tapi lagu Ekspresi itu yang pertama kali sama Mas Indra. Itulah lagu yang melambungkan namaku, walaupun DJ. baru duet sama Indra Lesmana. Ya, Ekspresi gitu. itu. Di album ketiga sampai loh, Mas. hari ini. Justru di album ketiga aku baru naik namanya. Album pertama flop, album kedua flop gitu. Jadi album ketiga itu yang sama Indra, naik duet sama Indra. Gitu. Terus akhirnya selalu sama Indra sampai akhirnya di ujung dapatlah tawaran untuk nyanyiin Salah Ke Aku. Aku sempet nggak pede karena bukan Indra musiknya. Karena aku waktu itu masih berpikir gue bisa karena Indra. Padahal enggak. Jadi udah dia terima aja deh ya. Satu pembuktian justru bahwa Salah Ke Aku bisa sukses tanpa nama besar Indra Lesmana di belakang. Tapi kan pas itu masih pacaran atau enggak? Udah akhirnya putus. Oh. Putus. Oh, jadi putus itu. Iya. Gitu. Oh. Itu. Baru Mas Indra bikin yang Jangan Kau Duakan Cintaku. Iya, gitulah pokoknya. Oke, setelah membikin Salahkah Aku Bila Kini Nah, Nada itu lagu hit banget. iya itu hits banget. Terus Itu album ya, Mbak? enggak, Atau single? single. Karena itu kan berisi 10 lagu finalis. Oh. Ya kan, 10 lagu finalis LCLR itu kan. Gitu. Jadi itu single. Nah, terus setelah itu belum ada lagi tawaran untuk bikin album atau apa dari produser-produser. Aku agak frustasi. Terus tiba-tiba dapat tawaran lah dari Harry the Freitas untuk gabung di Lenong Rumpi. Untuk supaya aku tidak, itu dulu justru. iya, supaya aku tidak mikirin karir di musik kok belum oke ya, walaupun Salah Ke Aku tuh cukup hits ya. Akhirnya aku ketawa-ketawa dulu di Lenong Rumpi. Sempet boom juga kan? Ya, Lenong Rumpi. Hits banget tuh, gitu. Sempet 1,5 tahun atau 2 tahun gitu. Terus dapatlah tawaran dari almarhum Dori Kalmas untuk menyanyikan lagu yang pertama kali. Ingin kau jadi milikku, hasrat cinta kasih. Iya itu di Aquarius. Itu mulai naik lagi pertama. tuh aku di Aquarius. Itu album pertama. Itu album berarti. album keberapa tuh ya? Nanti deh aku kasih listnya ya Mas. Ya. Tapi itulah yang melambungkan Titi DJ. Akhirnya. Sorry, aku tuh saking banyaknya album. Sebelum Ku Ingin bintang-bintang. Berikan. Sebelum Ku Ingin tuh ada bintang-bintang. Setelah Ekspresi ada bintang-bintang. Berarti setelah Rumpi bintang-bintang dulu ya, dong. Bintang-bintang. Karena bintang-bintang tuh meledak juga. Iya. Bintang-bintang tuh parah. Ya, video klipnya sutradaranya Gari Nugroho. Nah, itu bintang-bintang lagi mekar-mekarnya tuh. Kalau di YouTube lewat ya, rekam nih, gue ceritain nih, gak apa-apa ada orang yang dulu kan gue nongkrongnya di Gin Studio. Oh iya, Gin. Semua seniman se-Indonesia itu yang rekaman hit-hit zaman dulu tuh kalau gak nongkrong di Gin Studio tuh gak keren. Iya betul. Kita nongkrong. Kalau ada Titi DJ datang, itu belingsatan semua. Saya kan gak ada handphone zaman dulu. Masa sih Mas? Kalau ada handphone, wow, gak ada cuman. Masa sih Mas? Mbak, itu kalau Mbak lewat tuh ribut, Mbak. Oh iya, aku nggak tahu loh. Kalau aku tahu aku pasti lebih centil. Gak usah centil, sampean kitanya aja yang bingung sendiri, ngeliat sampean jalannya bingung semua itu. Itu aku nggak tahu lah Mas. Ya. Gimana kalau aku tahu? Pasti kalian lebih. Aku ya waktu itu ngumpul waktu itu ya, mulai Lasso, Ahmad Dhani, Anang, Pai Suburian. Ya udah zaman itu udah ngumpul di Gin. Udah Mbak Titi lewat datang tuh mereka. Kalau nggak lihat jadwal. Untung aku nggak tahu ya Mas. Kalau aku tahu ya pasti kalian enek. Centil banget sih ini cewek gitu ya. Mungkin karena kecuekanku ya Mas, saya jadi penasaran. Ya nggak sih? Kan biasanya cowok gitu. Kalau ceweknya lebih cuek, penasaran. Kalau ceweknya kegatelan malah gitu ya. Itu, Mbak, itu. Untung aku nggak tahu loh. Jalan.
Cuman kita udah wow gitu semua. Wah. Waktu itu sering bikin tuh Mbak Titi ngeliat. Waktu itu berarti albumnya justru setelah Lenong Rumpi itu bintang-bintang. Bintang-bintang, iya. Tahu nggak lo bintang-bintang? Bintang-bintang kan cahayamu, bintang-bintang taburi kami malam ini. Itu produsernya kalau nggak salah Mas Tantowi. Mas Tantowi, iya betul. Ingat loh Mas Ana? Ingat Iya lah. betul. Ciptaannya Andre Hehanusa. Itu bintang-bintang Kak Heha. Itu yang dua lagi hit-hitnya juga waktu itu yang Bali, lagu Bali deh. Oh iya, apa? Kuta Bali, di Kuta Bali. Itu hit. Karena aku tahu engkau begitu. Itu juga. Jadi Mbak Titi itu dipegang namanya adalah perusahaannya Cipi Production. Itu ada Andre Hanusa dan dulu yang paling berkibar adalah Adikla. Iya. Ingat kan aku semua ingat ya. Iya, betul. Betapa aku itu orang yang daya ingatnya boleh juga nih Mas Ana. Enggak memperhatikan perjalanan seorang Titi DJ. Peres. Oke. Oke, bintang-bintang terus habis itu baru yang Dori Kalmas. Baru Dori Kalmas. Ku ingin kau jadi milikku. Akhirnya dikontrak lah sama Aquarius. Berarti perusahaan setelah yang Ku Ingin terbitlah Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu. Nah itu fenomenal banget tuh Mas. Bahasa Kalbu itu ciptaan baru bener-bener ciptaan Dori Kalmas dan aku liriknya. Mulai itu ya. Jadi Mbak Titi mulai kelihatan sebagai involved di penciptaan. Kelihatan. Iya. Karena kan ditulis waktu itu pas bakal itu meledak banget. Iya, itu juga karena itu adalah tim song dari sinetron Cinta. Ya. Jadi menciptakan lagu, bikin liriknya dengan Dori Kalmas. Baru yang real Sang Dewi. Iya. Full itu ciptaan Titi DJ beneran. Iya. Dinyanyiin sendiri. Iya, terinspirasi oleh dedinya Stephanie. Dan aku tahu bagaimana pertemuan dengan dedinya Stephanie. Karena itu masa 3 diva itu. Iya betul. Iya kan? 3 diva kemana? Dedi ada, itu ini ikut terus aku ikut. Mbak, iya Mas kenalin ini ya. Gitu. Dari situ ya. Jadi Mbak Titi bener masuk real udah lengkap menjadi penyanyi, pengarang lagu. Lengkap. Dan saya pernah berkolaborasi bikin musik, bikin lagu sama satu lagu. Mencinta. Ku mencintaimu selalu. Itu bagian refnya Anang. Aku ada lagu nih buat kalian tapi belum ada songnya, belum ada verse-nya, belum ada baitnya. Gue ada yang bikin gitu. DJ langsung bikin. Ya kan? Dinyanyiin 3 diva. Refnya punya Mas Anang. Benar. Gitu. Kirain udah lupa. Ingat dong. Ya. Itu bagus banget loh Bang Mas lagunya. Ya. Kan waktu itu kan dimasukkan ke import dan tidak dipromosikan. Sayang ya. Project itu sayang. Oh jadi sampai di kita situ. Kita kalau ketemu tuh banyak nostalgianya loh Mas. Banget. Gimana waktu yang tour di Bandung. Kita bikin show di Bali. Di Bali 3 diva mau konser. Itu tapi bener loh. Mas Anang kalau soal ngejagain satu produk itu bener-bener hebat. Ya itu memang dulu harus begitulah. Gimana 3 diva mati gak itu ketemu 3-3-nya. Gimana coba. Tapi berhasil ya. Itu project gak ada yang bisa mengulang. Satu hari di JACC konser 2 kali. Iya. Dua-duanya full. Tapi akhirnya aku memecahkan rekor loh. Aku bikin konser yang 8 kali berturut-turut dalam 4 hari. Oh, yang di tim. Iya, itu. Hari pertama sekali show, hari kedua 3, 4, 2, 2, 2. Iya. Jadi di 3 diva rekordnya dipecahkan oleh personilnya sendiri. Iya. Kesannya belagu banget ya aku di sini ya. Enggak, ini dibutuhkan sebagai sejarah, Mbak, karena anak-anak muda yang hari ini kayak Mbak Titi tadi ngomong bahwa seorang DJ sampai bisa memberikan statement bahwa lu masuk dari mana aja. Yang penting bahwa lu berjuang, lu belajar bener, lu mau bertanya dan kamu nggak boleh. Ya namanya ini kan di industri ya harus mau bertanya bener. Iya. Hebatnya Mbak Titi, aku lihat memang dulu berkolaborasi itu seru gitu ya.
pesan-pesannya buat penyanyi sekarang ini apa Mbak? Kalau Mbak ngelihat perkembangan yang terjadi. Kita ngomong mulai sekitar tahun 2000 semenjak aku bilang sih Idol 10 ya sebetulnya. Kan milenial semua nih. Kan ini hitnya juga parah-parah hari ini. Betul. Distribusinya itu gila banget. Malah banget. sampai bisa mendunia hitnya orang Indonesia. Dulu Mbak Titi mungkin kalau sudah kayak gini ya udah mendunia sih sebetulnya. Seorang Titi DJ dengan karya-karyanya sudah mendunia harusnya. Karena nggak ada sosial media aja. Kalau ada sosial media udah mendunia. Coba lagu yang Anananandimu tak bersayang. Sang Dewi ya. Itu kok diartiin bahasa Inggris. Wow. Iya. Nyanyinya nggak gampang. Susah. Tapi kenapa easy listening ya? Iya. Emang kadang-kadang ada lagu yang begitu Mas. Enak didengar tapi pas dinyanyiin kok susah ya ternyata ya. Ya kan? Itu jadi lagu wajibnya Idol season berapa itu nyanyi itu semua. Iya. Hebatnya seorang Titi DJ sampai bikin lagu kayak begitu. Itu benar-benar terinspirasi gara-gara itu. Daddy-nya Stephanie. Iya. Okay. Matamu juga. Mata yang paling indah. Makanya akhirnya di juga lagu cover juga Mas Stephanie kan baru-baru ini karena hit lagu itu. Menceritakan tentang Daddy's Eyes. Itu katanya. Kan hit juga lagu itu. Iya. Hanya matamu. 90. Banyak kok lagu hits aku Mas. Banyak ada. Jangan berhenti mencintaiku. Sama ini. Takkan ada cinta yang lain. Itu case-nya beda lagi. Orang baru tahu bahwa itu adalah lagu originalnya adalah Dewa 19. Tadinya orang mengira itu lagunya aku karena beruntungnya aku Dani nggak bikin video klipnya. Betul. Tidak dipromoin sebagai single. Betul. Jadi pas aku nyanyiin orang tuh hitnya gara-gara Titi DJ yang nggak ngefans sama Dewa 19 taunya itu lagu aku. Ya betul. Nah, akhirnya terus lagunya Dewa gitu. Kok bisa waktu itu bisa ngasih Dani terus ngasih sudah dinyanyi? Iya makanya kan biasanya kan ceritanya gimana tuh? Nggak tahu tiba-tiba ini lagu oke ya. Aku mau nyanyiin terus hubungin Dani tapi gue yang bikin musiknya. Dia bilang gitu. Ya udah akhirnya dia yang bikin musiknya kan rekamannya di studionya dia. Studio ya. Itu jadilah. Itu tapi nggak ada apa-apa antara aku sama Dani ya. Iya karena dia nggak ngubungin aku. Nggak biasanya kan kalau penyanyi cewek kalau sama Dani pasti ada apa nih? Enggak, aku nggak ada apa. Karena waktu itu aku pacaran sama seseorang jadi ditungguin sama orang itu di studio. Jadi Dani nggak berani. Dani kalau ada apa-apa udah pasti telepon aja. Nang, temenin gue ya. Hah? Kali ini enggak kan? Enggak. Di project beneran lah. Iya, project beneran. Enggak ada yang pernah recycle lagi lagu itu. Si Stephanie baru-baru ini. Yang itu mata itu ya. Tapi aku salut loh Mas Anang nih punya podcast karena biasanya tuh Mas Anang tuh orangnya nggak kepoan. Orang biasanya kalau yang punya podcast harus punya sifat kepo karena harus nanya kan, ini gimana gitu. Maka aku salut. Wah ternyata Mas Anang juga mau ya untuk ingin tahu. Emang aku mau kan? mau tahu itu orang. Tapi kan dulu kan enggak. Dulu kan cuek. Wih, orang berubah. Iya. Tergantung siapa yang urus. Berikutnya. Enggak. Spontanit yang aku tadi lihat bahwa Mbak Titi itu yang spontanitasnya yang sangat ngeri. Sehingga spontanitas tahu-tahu menghubungin Ashanti. Nah. Kenapa Ashanti sih? Nih orang juga pasti bingung. Iya, apa sih kok ngomongin Ashanti? Oke, jadi gini pemirsa. Kenapa? Aku ada proyek. Pasti juga udah lihat di Instagram aku, Instagram Ashanti gitu ya. Udah ada teaser gitu. Jadi aku ada proyek, ada sebuah lagu yang aku ciptakan bersama Eka Gustiwana. Itu juga pasti semua udah tahu. Dan duetnya sama Ashanti. Kenapa dengan Ashanti? Kenapa Ashanti? Karena lagunya kan judulnya Superwoman. Yes. Oke. Superwoman tuh menurut aku adalah bukan hanya heroes, tapi Superwoman adalah perempuan yang bisa mengurus diri sendiri, setuju, mengurus karirnya, setuju, tapi juga tidak melupakan kalau dia sudah menjadi ibu atau sudah menjadi istri, tidak melupakan mengurus suaminya dan mengurus anak-anaknya dengan sukses. Ada riset berarti. Menurut aku
Ashanti adalah sosok yang cocok dengan si Superwoman itu. Karena dia sukses mengurus dirinya sendiri, tetap cantik, tetap menjaga badan, mengurus anak-anaknya, baik anak sambung maupun anak kandung, bahkan anak sambungnya sangat begitu sayang sama dia. Bukan berarti dia memanjakan, dia sama kok nge-treat anak sambungnya dan nge-treat Arsy dan Arsha sama nge-treat sama Loli Majia. Dimarahin ya marahin juga ya kan. Mengurus suaminya pun, Mas Anang tuh lebih cakep sekarang loh. Lebih cakep sekarang. Aku tuh pernah Mas Anang kok cakep sekarang gitu. Jadi berarti kan dipuja gue. Baru ini gue dipungoin. Kumpul bertahun-tahun baru. Mas cakepan Mas. Jadi yang dulu tuh siapa? Biar bisa diundang di podcast. Nah terus dia mengurus suaminya. Dan bisnisnya pun sukses. Betul. Ya kan? Seorang Ashanti. Terus dia juga sekolah lagi kan? Betul, sekolah S2. hukum kan? Dia pernah bener gak? Dulunya hukum, habisnya sekolah ekonomi, terus berhasil. Bisnis, ambil bisnis kan? Bagus ya kan? Ya, serius. Jadi buat aku sosok Superwoman ya Ashanti ini yang mewakili bisa sukses mengurus segalanya di tangannya dia. Kenapa? Kalau aku ya karena aku kan single parents ya, anak-anakku udah gede. Aku boleh lah mengklaim bahwa aku cukup sukses mendidik anak-anakku menjadi ya boleh lah ya gitu. Mbak Titi tuh dari Bucek ada. Andy yang punya anak ya? Iya. Bucek ada. Ada anak? Iya, makanya Bucek ada. Anak, Berapa waktu itu Bucek? 3. Yang kembar. 3. Oh iya benar. Salma Salwa sama Dava. Sama Dava 3. Yang sama Andy 1. Stephanie. Gitu. Yang ketiga nggak punya anak. Terus jadi aku ngerasa sosok Ashanti yang cocok untuk lagu ini Superwoman. Gitu. Soalnya aku kebingungan. Ashanti ngomong, Yang aku dihubungin Mbak Titi ini. Oh ya, terus aku belum dengar nih cerita ini nih. Jadi ada apa? Masa aku diajak duet? Nggak salah. Aku juga mikir, Mbak Titi ngajak duet kamu. Loh kan, ya kan aku tahu juga dia itu orangnya. Yakin coba tanyain lagi deh. Tapi bukan karena sosoknya Ashanti yang tadi aku sebutin, tapi dia juga bisa nyanyi. Suaranya bagus. Kalau nggak mungkin aku minta nyanyi dong, ya kan? Aku tuh ngerti. Cuman yang ada di benakku, ide apa yang mau dikeluarkan dia ini? Karena juga lagunya bukan lagu ballad. Setuju. Gitu. Lagunya ada lagu ide ngebeat. apa gitu? Idenya apa sih? Ya itu latar belakangnya. Latarnya pas dia ngomong. Judul lagunya apa? Udah dijelasin lagunya judul Superwoman. Aku langsung aku tahu. Aku yakin Mas Anang dengan cerdas bisa langsung mengkonek. Udah ngerti dari situ. Terus pas dikasih liriknya bahasa Inggris ya. Ya aku minta yang ngerti dikit-dikit kan. Tanya iya pantesan dia kata kamu. Iya, itu dia. Itulah Titi DJ. Aku bilang, kenapa? Dia itu kalau bikin sesuatu dipikirin. Nggak ada sesuatu yang tidak dipikirin detail. Titi DJ. Itu Titi DJ aku bilang. Tadinya ini yang aku buka hanya di Asics ya. Tadinya judulnya bukan Superwoman, Super Goddess. Cuman aku ngerasa kalau Super Goddess kurang membumi. Ya, setuju, agree. Aku pasti juga Super Goddess Dewi. Terlalu gimana gitu ya. Ya kalau Superwoman memang aku dapat dengar Superwoman-nya itu langsung ada aja idenya ibu ini. Aku cuma dalam hati masih mikir ya ini orang bilang. Iya loh. Kok masih mikir ya? Aku juga sebenarnya takjub gini, bukan takjub apa ya, tapi aku tuh bersyukur gitu ya Mas di umur karirku yang sudah sebegitu panjang, aku masih diberi kesempatan untuk menciptakan lagu. Betul. Dan sebenarnya juga yang ngajak untuk bikin lagu tuh Eka Gustiwana. I see, Eka. Oke. Di umurku yang sudah tidak muda lagi, seorang musisi muda yang lagi hits, Eka ngubungin aku, Mbak, bikin lagu yuk. Dia yang telepon. Tapi memang sebelumnya kita pernah bikin Show Off Your Colors. Itu laguku, Eka Gustiwana yang bikin musiknya. Tapi udah jadi lagunya. Nah, kalau ini kan setelah selesai dengan proyek Show Off Your Colors itu, Eka ngubungin lagi, bikin lagu lagi yuk Mbak, gitu. Yuk, bikin lah ceng. Yang ini aku pengen duet deh. Gitu. Jadi karena udah jadi Superwoman, liriknya udah bikin bareng sama Michelle sama anakku Salma. Cek. Wah, jadinya keren ya gitu. Duet gitu. Karena kalau aku sendiri nyanyi Superwoman kayaknya jumawa gitu, mengklaim gue Superwoman, enggak. Tapi kalau misalnya aku mengajak satu sosok lagi
Ya kan? Lu pikiran ya. Enggak Mbak, Gitu. pikirannya aku kan Mbak dengan umur, Mbak dibilang 55 loh aku Mas. Makanya 55 tahun berkarir masih giatnya luar biasa. Iya kan? Itulah aku bersyukur masih ada yang minta, masih ada yang percaya untuk bikin karya sama-sama. Bukan masalah kita itu kaget, Asanti itu kagetnya nggak ketulungan. Bukan masalah apa. Dia tuh sampai nanya ini serius gak sih? Bercanda kali ya Mbak Titi ya? Tapi aku abis itu ya aku gini, jodoh tuh juga di pekerjaan ya. Yes. Ya, Okay. lagu juga jodoh-jodohan ya. Oke. Jadi aku ngerasa kayaknya emang berjodoh karena setelah Ashanti udah mulai kita langsung kan, gini langsung betul. berdua kan, Ashanti berdua, Mbak aku ikutan ya Mbak chip in gitu. Wow, karena apa namanya nggak tahu ya. Jadi akhirnya mungkin dengan begitu sama-sama porsinya sama-sama untuk bisa memberikan ide, saling menuangkan ide, saling kita kan selalu kan yang Betul. komunikasinya kita intens setelah itu. Begini, begitu begini gitu terus. Itu aku salut banget loh. Pada saat rekaman pun dia nggak puas loh hanya satu kali rekaman. Bener, Besoknya dia ulang lagi. Aku masih kurang puas. Salut aku. Berarti aku cocok. Berarti aku bener-bener nih jodohnya emang lagunya emang Ashanti. Coba kalau sama penyanyi lain belum tentu mau mengulang-ulang lagi. Pasti udah cepet puas. Udahlah, gitu. udah gitu. Ini Pak udah oke loh. Dia, enggak kurang oke. Aku pasti bisa. Bisa gitu. Dia tuh nanya yang perkara itu. Aku kayaknya kalau enggak ini nanti yang terus jadinya nih gimana sih sebetulnya, kan dia nanya bisnisnya sama aku itu jadi gimana. Oh iya benar. Dia kan nanya ya kamu maunya gimana. Aku kalau ngeliat ini Mbak Titi sendiri kan nggak enak dong katanya. Ya Mas Anang pun bilang gitu, gue mau kasih harga berapa ya bini gue ke lo ya Ti ya. Bisa gitu. Udah semuanya harus bareng aja. Iya udah benar. Nah ini juga yang aku perluin dari Mas Anang. Karena Mas Anang cukup jeli melihat peluang-peluang di sesuatu yang kita gak lihat. Memang. Ya kan? Ya gak sih? Betul. Gitu. Betul. Tapi itu benar. Ya kan? Aku bilang kamu lakuin ini bersama, ini begini. Udah Ya, aku bantuin. Dia bilang dia baru pede itu. Pedenya luar biasa. Ih aku tuh salut Dan banget. kemarin aku habis salut dari banget. selesai dari Bali itu, dia tuh hari ini terus terang udah gak sabar sih. Iya aku Itu juga. udah gak sabar dia. Dia tuh gatal mau ngeluarin gambar, mau ngomong sama orang nih, nyanyi sama Titi. Kenapa? Ini buat Ashanti. Terus terang Ashanti menyadari ya. Aku pernah diskusi kan sama dia. Dia tuh menyadari untuk karir sebagai seorang penyanyi di Indonesia, dia tidak mengalami hal-hal yang cukup kompleks dalam perjalanan industri penyanyi. Dia menyadari betul itu. Kok bisa berduet diajak dengan seorang diva Indonesia yang sudah terbukti malang melintang di perjalanan industri ini gitu loh. Itu kan sebuah penghargaan yang gak ternilai buat perjalanan karir dia. Itu gak ternilai Mbak. Dia ngomong sama aku sampai berkali, bangga banget aku bisa diajak ini. Dia tuh ngomong berkali-kali. Makanya aku bilang, ya udah kamu present sebaik mungkin. Itu maksimal banget Mas. Itu aku Ashanti bilang. itu maksimal banget. Padahal waktu take vokal per hari pertama itu dia habis vaksin kan. Habis vaksin. Jadi masih mungkin memang masih belum fit Betul. kondisinya gitu kan. Setiap Tapi mau nyanyi, soalnya gini latihan Mas. mulu. Iya. Dia tuh latihan keren banget loh itu. Aku salut banget. Bun, gak begini nanti kan bisa diulang. Enggak, aku gak mau kalau gak sampai bener-bener aku Iya. gak mau aku. Itu keren banget. Oke. Terus gini, kenapa aku bikin, soalnya gini dalam pengalamanku bikin lagu, kalau aku hanya bikin lagu tentang cinta, tentang ya nggak apa-apa sih, cuman aku ngerasa aku bisa lebih memberikan lebih banyak lagi selain cinta. Kalau bikin lagu ya, aku ingin ada misinya, ada visinya, ada isinya lah pokoknya bikin lagu. Betul. Bukan berarti gampang ya bikin lagu cinta-cintaan, susah juga loh. Tapi maksudku aku milih ke situ dulu lah. Jadi kalau kayak kemarin kan bikin Show Off Your Colors, aku duet sama Sarah Fajira. Ya itu kan tentang bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang punya ragam budaya yang luar biasa, berwarna-warni gitu kan. Kita harus bisa mengeluarkan warna-warni budaya kita gitu kan. Itu bagus. Itu satu. Terus selanjutnya apa ya? Oh ini tentang perempuan deh.
gitu. Bagaimana woman empowerment, bagaimana perempuan saling mensupport satu sama lain, Itu yang mendukung dibutuhkan satu hari sama ini. lain. Kan sekarang kan banyak sekali perempuan saling julit-julitin, saling bully-bully. Janganlah. Kita perempuan justru harus saling mensupport satu sama lain. Harus saling mensupport. Nah, itu aku tuangkan di lagu itu gitu. Ya ini dibutuhkan. Kan lagu-lagu semua banyak lagu yang terus terang banyak yang lagu slow lagi naik semua hari ini di pasar musik Indonesia. Nah, itu di sini betul. sebuah tantangan loh. Makanya aku melihat pada Iya saat loh. denger lagunya, Agak nekat bilang, ya. Bun, ini tantangannya keren menurut aku. Aku bilang gitu. Agak nekat kita ngeluarin Aku ngebeat bilang, ya. Karena feelingnya aku pasti Mbak Titi bikin yang slow kan. Iya, Pikirannya aku kan gitu. pasti. Pas denger lagunya, wah, gila emang. Gak ada habisnya ya kreatifnya orang ini, aku bilang. Iya, jadi harus ngebeat. Hebat banget. Soalnya anak-anak zaman sekarang kan nyanyinya keren-keren, Mas. Itu nggak kalah sama penyanyi luar negeri. Itu pemenang-pemenang idol, pemenang-pemenang agree. itu gila. Semua top. Itu Keren. semuanya suaranya luar biasa ya kan. Mengeri. Mau whistle voice dihajar, mau belting dihajar. Liodra, Tiara, Rimar, terus yang cowoknya juga Itu gitu kan. baru udah. Bahkan yang bukan pemenang ya, bukan winner. Betul. Siapa? Marion Jola. Ya, Mahalini yang kemarin itu juga naik. Olivia, Olivia. gitu kan gila, itu keren-keren semua ya. kan, bagus Ya, bagus. berarti Dan lagunya ballad semua. Itu udah dihajar. Kalau aku mau keluarin Balik ballad, lagi ketemu dia dong. lawannya berat ya. Kagak bisa Eka. Mudah-mudah lawannya berat. Nyanyinya Bagus, manuver-manuver. bagus. Wah, Pak Tepong semua itu Ya. kan ya kan. Tapi sebenarnya itu hanya sampingan aja, bukan Ya, itu tujuanku tujuan, bikin lagu ya, ngebeat bukan. ya. Cuman maksudnya ya aku Nggak, memang tapi itu pengen memberikan menarik. pilihan lain Pilihan juga lain. kepada pendengar. Ya. Jadi jangan hanya ballad-ballad gitu. Kita kasih sesuatu yang upbeat gitu loh. Ngelihat Semangat. industrinya zaman dulu, let's say kita balikin di 2000 aja deh, 2000 aja, tahun gak usah jauh-jauh. 2000 Mbak tahu punya pikiran begini berkolaborasi. Ini pasti Mbak harus ke produser dulu. Nyari eksekutif produser dulu. Ya udah Ti, gue dengerin dulu lagunya Ti. Idenya sih lumayan. Gue dengerin dulu lagunya. Belum Kayaknya gak bisa Ti. itu. Ini lagu hari ini tuh lagi ballad. Orang di gini-gini. Lu mau begini mau kemana Ti? Kan Iya, betul. jadi Mbak ngelihat industri pun hari ini kayak apa? Di umur yang kayak begini, apakah itu yang akhirnya di TDJ itu nggak turun-turun tensinya? Jangan berpikir seperti produser zaman dulu, ya kan? Kita harus punya pola pikir yang out of the box gitu. Mungkin memang kalau ngeluarin lagu ngebeat di tengah-tengah tren lagu ballad, gitu. Kalau gue ngeluarin lagu ballad, kalau misalnya itu ternyata biasa-biasa aja, tenggelam. Kalau misalnya kita keluarin lagu ngebeat yang kayak sekarang ini, kalau ya kita pengen sukses lah ya, siapa yang nggak pengen sukses. Tapi kalau misalnya tidak terlalu gaung pun, itu terlihat berbeda dari lagu ballad yang lain, akan menonjol gitu. Ya nggak sih, bener nggak pikiranku bener, gitu? Itu benar, makanya dengan industri yang hari ini, tahu-tahu Mbak berkolaborasi dengan siapa? Mbak kemarin berkolaborasi zaman itu dengan ini. Nggak menutup kemungkinan Mbak tahu berkolaborasi dengan Rimar pemenang Idol kemarin, atau bertemu dengan Liodra yang sekarang juga lagi lagunya hit banget. Itu gila Itu banget. bisa terjadi semudah itu industri hari ini. Zaman dulu kan anak yang hari ini nggak menikmatin industri. Besok gue nyanyi malu ya. Entar dulu. Iya betul. Entar dulu. Iya. Wow. Tapi sebelum aku independen sekarang, sempat bergabung sama Emotion. Kebetulan juga Emotion juga membebaskan banget gitu ya. Cuman memang ada beberapa hal yang memang akhirnya selesai kontrak aku tidak mau meneruskan karena aku pengen sendiri aja deh. Gitu. Kayaknya kalau ngeliat Mbak ya, seumpamanya juga aku jadi produser atau aku eksekutif produser, kayaknya nggak sanggup deh. Karena idenya banyak, gimana caranya duitnya nyiapin semua itu dengan industri yang memang gampang dan cepat, tapi kan percepatan itu kan bahaya. iya benar. Itu zaman sekarang gila ya, cepet banget loh itu. Kenapa Mbak nggak bikin TTDJ Production, ngumpulin anak muda lagi yang ini. Sempat kemarin bikin yang trio Darajana. Darajana itu gimana nasibnya? Ya ini dulu deh, selesai dulu. Tapi tetap
Nanti kita lihat. Ke situnya aja lah. Passionnya untuk menemukan Betul, orang-orang baru. Masih. Karena pengalaman kita sebagai juri, kita kan banyak melihat potensi-potensi luar biasa yang non finalis ya Mas. Setuju. Ya kan? Iya, banyak kan itu. Keren-keren gitu loh. Jadi kemarin itu aku udah menemukan beberapa orang lagi yang memang kita akan keluarkan. Jadi aku sama Santi kemarin menyisir beberapa anak muda dan kita menemukan. Memang jiwa itu nggak bisa lepas dari aku karena aku memang apa ya namanya juga aku malang melintang di industri, memang dulunya aku produser juga. Jadi aku ngerti sayang nih anak industri musik harus terus berkembang. Sebenarnya anak-anak zaman sekarang juga diuntungkan dengan adanya YouTube, karena mereka bisa produksi sendiri. Setuju. Dari home industry dari zaman home dulu kan nggak bisa. Harus ke Gin Studio. Iya, banyak wadahnya gitu loh. Ya kan bisa Betul. Dalam sekejap bisa ngetop. Termasuk Stephanie dong. Oh iya, itu juga. Stephanie itu memang diarahkan atau memang maunya dia? Nah, waktu SMA dia tuh nggak ada sama sekali pengen nyanyi, pengen apa enggak? Kecilnya waktu dikenalin. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kayaknya ini apa. Anak kayaknya nggak kesana. Enggak. Terus waktu Aurel ngasih tahu, Pi, anaknya Tante Titi, masa? Iya. Taunya aku kan gak begini. Jadi lulus SMA, tiba-tiba dia bilang, Mam, aku mau gap year. Gap year adalah maksudnya 1 tahun mau nganggur, gak mau sekolah dulu, gak mau nerusin ke kuliah dulu. Mau ngapain? Nanti setelah setahun baru aku terusin deh kuliah deh. Terus mau ngapain? Aku mau nyanyi. Kaget dong gue. Hah, mau nyanyi? Are you sure? Ya, aku mau nyanyi. Siapa tahu aku sukses, terus aku nabung duitnya buat terusin kuliah aku. Dia gitu. Ya kan aku masih bisa bantu. Tapi kalau masih aku bisa cari duit sendiri kenapa enggak gitu kan. Jadi mulailah. Sebenarnya dia juga sempat diajak Melly Goeslaw untuk kolaborasi sama anak-anaknya Melly Goeslaw, Abe sama Ale, di soundtrack AADC 2. Dia nyanyiin lagu Bimbang. Dia nyanyiin lagu Bimbang. Na 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 ni. Itu. Yang bikin musiknya Ale Abe. Kebetulan Ale itu satu sekolah sama dia, satu lifting gitu. Abe kan juga di sekolah yang sama. Jadi mereka bikin lah. Nah setelah itu barulah Stephanie bilang, mau dong rekaman gitu. Oke. Tapi aku bikin lagu itu sendiri. Oh bagus, aku bilang gitu. Lagu pertamanya itu sebenarnya adalah judulnya Appreciate. Oke. Aku cariin, kamu produser yang mana? Aku cariin produser lah. Waktu itu pakai siapa ya Win? Aska temennya Ran. Nyanyi Aska tuh kan sama Aska Appreciate jadi gitu, wow keren gitu. Terus bikin video klip pakai sutradara, pakai PH gitu di Taman Raya Bogor. Udah keluar lah, cuman ya nggak boom gitu ya, cuma orang-orang tahu lah. Terus dia masih semangat, masih semangat masih. Aku ada lagu lagi, terus tiba-tiba dia bikin di story. Ini sejarah I Love You 3000 ya. Dia bikin di story, dia tanya ke followersnya, kalian bikin satu kalimat deh, ntar aku bikinin lagunya. Gitu. Oh dia udah kreatif. Cuk. Tiba-tiba ada yang nongol, Love You 3000. Karena waktu itu filmnya Marvel lagi keluar. Betul. Ya kan? Love You 3000. Dia bikin lah, Baby take my hand, I want you to be my husband, you're my Iron Man, and I love you 3000. Sepotong itu doang. Muncul di storynya dia. Mbak dengar itu? Bukan aku yang dengar, followernya. Bagus, jadiin lagu dong, jadiin lagu bla bla bla. Nah terus dia bilang, Mah, aku jadiin lagu nih yang ini. Iya jadiin lagu aja. Jadi lagu utuh, dia bikin lah dalam sehari deh. Udah jadi nih. Aku mau rekam gitu. Iya rekam bagus gitu. Produsernya siapa ya? Ibunya langsung. Kali ini aku nggak mau pakai produser. Aku mau produserin sendiri. Dia yang ngatur. Aku mau cuma ini akustikan gitar aja, ya. Semua dari dia itu. Jadi terus dia cari-cari sendiri, dia yang milih gitarisnya, rekaman, terus video klip. Aku nggak mau pakai sutradara. Aku mau kayak ngevlog aja. Dia bilang gitu. Jadi dia sama kakaknya tuh ke supermarket lah, kayak orang bikin bule bener. Pakai handphonenya sendiri, pakai kamera kakaknya, jadilah jebret. Oke, ya udah masukin ke YouTube. Sesimpel itu. Tiba-tiba seminggu kemudian, 1 juta. Naiknya cepet dong, 10 juta, 20 juta. Wow gitu. Mulailah
datang email-email dari record label Amerika. Jadi bukan Indonesia. Bukan. Stephanie pernah aku ajak ke salah satu perusahaan rekaman besar Indonesia. Ya oke. Tapi memang waktu itu dia masih SMA. Okay. Jadi udah pernah terjadi. Udah pernah. Okay. Tanya Stephanie habis SMA. Waktu itu dia belum mau gap year. Waktu itu dia mau langsung sekolah. Jadi ya kalau kamu cuma setahun di sini terus langsung berangkat, kita perlu waktu yang panjang untuk mempromosikan kamu. Jadi ya nggak jadilah, nggak kejadian sama produser-produser itu. Okay. Ya, nah, kembali lagi bahwa kalau emang jodoh, kalau emang rezeki udah ada yang ngatur ya Mas ya. Coba kalau waktu itu sama si perusahaan rekaman itu ya. Nggak boleh. Mungkin ya nggak. Akhirnya udah dia bikin, udah datanglah tawaran. Itu you name it. Tawarannya dari Columbia Record, Atlantis Record. Itu perusahaan rekaman gede semua. Itu masuk ke email. Gitu. Terus sebenarnya yang aku pengennya 88 Rising gitu. Datang lah tawaran dari 88 Rising. Datang juga akhirnya. Tawaran itu. Itu ada 12 perusahaan rekaman gede di sana. Label yang ada Ariana Grande, Taylor Swift itu juga ngubungin. Iya, mungkinnya bule bener tapi ada Indonesia. Lucu gitu. Bukan menik kan lucu banget. Ya udah. Terus dia berangkatlah ke sana sign. Udah. The rest is history. Tapi kan master yang pertama itu real milik Stephanie, milik Mbak Titi, pure. Milik Stephanie. Ya, milik benar-benar keluarga itu, murni, bukan milik record label itu, punyanya Mbak benar, iya, murni betul. pure, dan itu sejarah, dan itu 5-10 tahun atau 20 tahun lagi itu sangat mahalnya, luar biasa, parah itu mahalnya pasti. Jadi gitu. sekarang Meni udah di sana. Belum masih rekaman. Masih rekaman. Terus aku bilang, Meni, kamu benar-benar pengen karir di sana? Iya. Jadi emang dia mau di sana gitu. Meni kenapa nggak di Indonesia aja? Satu, Mam, kalau di Indonesia aku akan tetap menjadi anaknya Titi DJ. Ini justru membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu tanpa harus ada nama Titi DJ di belakangku, dia gitu. Ya orang Amerika siapa yang tahu Titi DJ ya kan? Gitu. Kedua, pasti kalau aku di sini, Mama pasti akan selalu memanfaatkan koneksi Mama, kenalan Mama, bos-bos TV, bos-bos produser, ya kan? Semuanya pasti akan oke gitu. Jadi aku pasti semua karena anaknya Titi DJ dia bilang gitu. Tapi rata-rata anak gue semua gitu loh, Nang. Mereka tuh nggak mau berhasil karena Titi DJ, mereka mau berhasil karena kemampuan mereka sendiri. Yang ini begitu ya. Gitu, ya. Di satu sisi, ya kayak ibunya kan. Di satu sisi aku cukup bersyukur gitu ya punya anak yang tidak memanfaatkan keberadaanku gitu. Makanya berarti sekarang udah real Stephanie udah di sana ya. Iya, dia di sana. Dan dia itu kan warga negara Amerika, bukan warga negara Indonesia. Jadi kalau dia di sini ya akan bisa sih, cuma akan ribet urusannya karena dia akan tenaga asing kan di sini kalau dia nyanyi di sini gitu. Jadi Mbak yang harusnya sekarang kalau mau ketemu Stephanie, Mbak yang harus ke sana. Gak apa, aku bisa punya green card karena dia kan anak Amerika. Jadi kalau aku dia mengajukan ibu kandungnya green card, aku dapat. Bisa ya? Dapat. Kepingin Mbak? Pengen. Habis Superwoman mudah-mudahan rezekinya ada. Amin ya Rabbal alamin. Mbak kesana, terus aku ikutin nemenin. Yes. Nemenin single kedua kita bikin di sana ya. Mbak kepingin Mbak. Amin. Ada amin semua di sini. Amin kan. Aduh, itulah hebatnya seorang Titi DJ. Senang ketemu kan? Iya senang banget. Ini kan jadi seru kan kalau ketemu kan. Itu maksudnya aku. Kenapa? Iya maksudnya aku ketemunya sekarang, jangan yang awal-awal. Oh iya. Ini kan jadi lengkap ceritanya. Yes. Terus mau sendirian terus. Ini masih sedikit loh ya ceritanya. Masih banyak. Jadi dua. Pertanyaan yang terakhir. Oke. Tetap mau sendirian. Nah itu Mas. Kenapa? Aku tuh ngerasa ya udah di tahap ini enak sendiri. Gak tahu kenapa. Di awal-awal setelah aku cerai mungkin aku yang pengen cari supaya ada yang aku kenal Titi DJ juga lama. Aku juga mengenal diriku sendiri yang tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Tahu, tapi entah kenapa aku ngerasa
Soalnya gini, kalau sekarang aku misalnya kenalan lagi nih ya, kenalan lagi sama orang, aku harus mulai dari awal lagi, harus tahu sifatnya, saling mengenal satu sama lain, saling mencocokkan diri, saling menyesuaikan. Aduh, udah gak ada waktu, Mas. Entar gak ada Superwoman tuh lagu, gak ada Superman. Iya, jadi aku ngerasa kalau misalnya Allah mengirimkan jodohku lagi, ya tentu aku terima. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Aku yakin dijaga kok sama Allah gitu. Itu iya setuju. Cuman kalau Mbak Titi akan dapat lagi udah pasti yang ya umurnya pasti udah enggak ada lagi, pasti Mas. Akan klop dan enak untuk ya udah kita kasih sayang enggak, aja. Aku enggak mau lagi yang lebih muda, aku enggak mau ya. Bener-bener kasih sayang, menjaga untuk berdua untuk sampai ending. Tapi yang lebih tua ya, misal ada yang lebih tua, mungkin 2, 3 atau 5 tahun lebih tua dari aku, daripada ketemu aku janda 4 anak, mendingan dia cari gadis kan. Biasanya gitu. Apalagi orang yang udah mapan, banyak duitnya, kaya gitu kan. Pasti, ngapain gue janda 4 anak, mendingan gue dapetin gadis. Gitu, Mas. Kalau dia mencari kasih sayang ya. Enggak juga. Soalnya kalau misalnya dapet yang misalnya bukannya aku mengecil, ntar salah lagi ya. Maksudnya gini, kalau misalnya ada laki-laki gitu berani mendekati aku, berarti dia sudah berani untuk bahwa aku nih mandiri ya, aku bisa cari duit sendiri. Iya, udah aman. Harus udah butuh yang kasih sayang kan, udah bukan yang lain aneh. Bener-bener yang lu ngertiin gua, lu nemenin gua. Aku malah berpikir aku tidak akan bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya karena aku sudah bukan bahagia. Bahagia dan nyaman. Dengan kondisi aku sekarang. Nyaman dengan bahagia yang mengenai cinta. Itu gak ada hubungannya, Mbak. Beda lagi, beda kamar itu. Gitu ya. Beda kamar, Mbak. Beda kamar. Tapi aku malas kenalan lagi sama orang tuh, malas banget. Ini bukan masalah kenalan. Mbak kalau menemukan satu orang anginnya ada, dia ada, ketemu. Itu. Ya semoga ya. Tapi aku gak mau nyari-nyari. Aku udah bilang, ya Allah ya Tuhan, kalau Engkau mengirimkan aku. Tapi berdoa, Mbak, minta. Langsung jangan karena aku mencari-cari ya Allah gitu. Tapi Mbak minta memang. Iya begitu doanya. Oh, oke. Kalau minta ya masih ada, memang bisa ketemu. Yang lain kalau udah enggak, aku maunya gini aja, Pak, repot ya. Gitu. Tapi ada juga yang begitu ketemu di tengah jalan. Iya. Nggak tahu ya, ada nggak yang begitu ya? Oh, ada lah. Ada, Mas. Nggak ada deh kayaknya deh. Ada. Mbak tuh orangnya seru. Ada orang yang, aku harus ngomong ya. Aku punya teman laki-laki waktu di DPR. Ini aku ceritain benar nih. Di DPR. Dia memang udah sendirian hidup. Kayak. Menemukan pikiran yang, apalah nang gue mau nyari pacar apa juga gue bisa dapet. Aku nanya, tapi apa kamu akan begini? Dia udah umur sekitar 57-an lah, 58. Akhirnya dia ngomong, Nang, emang benar juga lu ngomong. Kenapa? Emang pada satu saat gue tuh butuh orang yang asik berdua ngobrol, sharing. Ya nggak tahu, pokoknya dia ingin belahan pikiran dia itu ada satu orang yang megang secret dia. Oh iya? Mbak pasti sama, pasti iya Mbak nyaman. Tapi pada saat Mbak yang tahu ini sibuk, Mbak di rumah sendiri nonton TV gitu. Halo, ikan ya kan? Terus pergi-pergi gitu. Kan nggak mungkin nggak. Tapi dia juga begitulah. Aku tuh nggak bohong lah. Maksudnya aku emang nggak yang, aduh kok sepi ya, kok sendiri ya. Padahal emang anak-anakku sekarang kan yang 2, yang kembar sama Salwa udah di Bali. Paling cuma Dava aja di rumah. Stephanie udah di Amerika. Jadi aku nggak merasa sepi. Karena mungkin karena ada kakakku di rumah, ada adekku di rumah. Sepi dengan kerumunan, dengan sepi perasaan beda lagi kamarnya. Gitu ya? Beda, Mbak. Tapi aku ngerasa gitu. Lagunya Dani, aku merasa sepi di tengah kerumunan kan sepi sendirian ya. Iya kan? Meskipun ramai gitu tetap aja sepi perasaan. Oh iya, aku enggak. Itu temanku yang itu dia ngomong akhirnya. Dia juga ngomong, karena Pak dia kalau nyari perempuan karena dia kaya, anak-anak muda banyak yang mau katanya. Yang aku cari bukan itu, Nang. Terus apa, Mas? Gitu. Aku nanya, apa Mas yang dicari? Aku butuh orang yang sharing. Yang benar-benar kalau gue nanti sudah deketan aja ada yang megangin tangan gue. Oh gitu ya. Ada yang aku belum pikiran secret gue gitu. Aku belum pikiran ke sana tuh. Aku belum maksudnya. Dia udah mikir gitu. Mungkin karena aku egois ya, karena aku ngerasa udah enak sendiri ya.
Gitu. Oh, aku ngeliat dia sih iya gimana bisnis jalan apa dia kaya apa. Mas iya nang padahal aku akhirnya mikir juga yang lu omongin. Gak bisa mas. Aku sih belum sana mas. Aku belum. Maksudnya belum sampai yang jangan paksa aku dong mas. Oh, saya tidak memaksa. Saya bertanya. Soalnya aku tahu Mbak Titi gak mungkin sendiri. Iya, itu aku juga heran sama diriku sendiri. Karena aku tahu dulu kayak apa. Gak boleh gak ada. Gak boleh gak ada. Gak bisa kosong. Gak bisa kosong. Harus selalu ada. Harus selalu kan? ada. Nah, sekarang tuh bisa mas. Heran aku. Wow. Iya, aku sendiri juga amazed sama diriku sendiri. Iya, perubahan jauh itu. Iya, jauh banget. Dan itu fundamental banget loh, dasar. Iya. Yang mungkin sekarang pikiranku begitu ya, entah tiba-tiba minggu depan aku, oh iya ya benar juga kata Mas Anang ya, gue kayaknya perlu deh mungkin ya. Oh tak kenalin temanku. Waduh. Ternyata Titi DJ masih berdoa. Ya Allah mudah-mudahan saya bertemu jodoh kembali. Itu kan? Iya kalau memang masih ada jatah untukku. Ada. Tapi kalau udah tidak ada, bukan. Tolong jaga aku ya Allah gitu. Allah itu hanya memberikan kepada orang yang berikhtiar. Nah aku tuh udah gak ada ikhtiarnya tuh mas. Kan tadi berdoa. Oh iya. Oh itu berdoa termasuk ikhtiar ya? Ikhtiar dong. Itu berdoa itu nah, aku pikir berdoa tapi juga berusaha ikhtiar gitu. Dengan sudah berdoa berarti Allah tuh melihatnya. Oh ini masih mau nih. Ntar tak temuin lah. Oh gitu ya. Ntar aku kirimin. Aku akan tunggu ya Allah. Mudah-mudahan habis podcast ini Mbak Titi menemukan. Saya pun sebagai sahabat, partner bisnis juga. Adik juga di industri. Karena ya saya Mbak Titi hit itu saya masih di Jember. Iya kan? Hebat ya, kita udah berkali-kali bekerja sama dan akhirnya dengan istri saya yang sekarang Asanti pun akhirnya bekerja sama kembali. Yes. Dan tetap seperti yang dulu cara mengetrit bisnis kayak apa, cara bersahabat kayak apa, cara tetap seorang Titi DJ yang dulu saya tahu tidak berubah. Terima kasih Mas. Keren. Mas Anang juga gak berubah, tetap seorang Anang Hermansyah yang sangat sangat ini aku tuh bilangnya dia itu adalah seorang laki-laki yang sangat memperhatikan belahan hatinya, belahan jiwanya, gitu. Betul. Benar. Benar. Jadi buka ya satu hal, aku pindah ke ruko sendirian. Selang cuman 3-4 hari Titi DJ datang menemuin Anang di ruko. Iya. Mas Anang gak apa-apa. Iya. Aku sedang menunjukkan posisiku. Maksudnya dateng loh. Mbak, iya karena aku tahu. Aku kan gak mungkin dong. Kan Digi Diva gitu kan. Gak mungkin dong. Aku udah tahu. Iya. Gak apa-apa. Itu aku semangat itu aku. Iya. Pasti datang bener loh. Itu masih aku kusut gak pernah mandi kan. Waktu PDKT sama Ashanti juga aku ada di situ. Jadi walaupun bukan aku yang jodohin, bukan. Betul, aku bukan. betul, Tapi betul. paling gak aku melihat ada saksi sejarah kecil lah di situ. Mas Anang berbinar-binar waktu Ashanti datang. Aku udah lama gak melihat muka Mas Anang berbinar-binar itu. Iya. Mbak Titi tahu banget. Keren banget. Itu artinya aku memang lama. Kita berdua itu lama. Iya. Udah lama. Mbak terima kasih ya. Aku yang terima kasih. Mudah-mudahan diundang lagi nanti. Ada keduanya. Yeah. Setelah nanti si Superwoman itu keluar, saya ingin menghadirkan Titi DJ dan Asanti untuk masuk di podcast saya. Yeah. Sebagai bintang tamu benar. Mudah-mudahan Superwoman-nya nggak lama lagi bisa keluar dan bisa diterima masyarakat Indonesia dengan Amin. baik. Keren. Ketemu lagi guys. Bye guys.